Salam sejahtera bagi kita semua. Saya akan menampilkan tugas demonstrasi kontekstual modul 1.3 visi guru penggerak. Perkenalkan, fasilitator Bapak Alamria Pramana, pengajar praktik Regina Sinambela, calon guru penggerak, saya sendiri Noverlin Bate. Untuk merumuskan visi guru penggerak, saya menggunakan metode inquiry apresiatif, yaitu mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Untuk menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan penerapan metode BAGJA. BAGJA merupakan akronim dari kata yang pertama, buat pertanyaan utama, yaitu berisi pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Kedua, ambil pelajaran, artinya memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. Ketiga, gali mimpi, artinya menggali mimpi berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Keempat, jabarkan rencana, artinya mengidentifikasikan tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Dan yang terakhir yaitu atur eksekusi, artinya membantu transformasi rencana menjadi nyata. Visi guru penggerak yang saya buat adalah menciptakan peserta didik yang berkarakter kreatif, inovatif. Prakarsa perubahan yaitu mewujudkan karakter kreatif dan inovatif di kelas. Berikut adalah tahapan BAGJA untuk mewujudkan prakarsa perubahan adalah BAGJA. Yang pertama, buat pertanyaan, yaitu apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan literasi di sekolah, khususnya daya minat baca siswa. Yang kedua, mengapa kita perlu mewujudkan program daya minat baca siswa. Tindakan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama, berdialog dengan kepala sekolah, rekan guru, dan mengajak peserta didik untuk datang di perpustakaan. Ambil pelajaran. Tahapan pertanyaan yang pertama, adakah guru yang berpengalaman membuat buku bacaan mini, bahan bacaan di perpustakaan? Yang kedua, buku jenis apa yang lebih diminati oleh siswa? Tindakan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut, yang pertama, mencari informasi terkait siapa guru yang sudah pernah mencetak buku bacaan mini. Kedua, menggali informasi terkait buku apa yang paling diminati oleh siswa. Tahapan kegiatan yang ketiga, gali mimpi. Pertanyaannya, apa saja dampak positif dari program kelas literasi baca buku di perpustakaan? Bagaimana perasaan setelah melakukan literasi baca buku? Daftar tindakan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama, menggali informasi terkait respon pelaku dalam program literasi baca buku. Yang kedua, menanyakan respon peserta didik setelah membaca buku di perpustakaan. Tahapan kegiatan seterusnya adalah jabarkan rencana. Kita buat dengan pertanyaan, apa saja langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mewujudkan karya siswa. Yang kedua, berapa lama proses untuk mengumpulkan karya siswa. Tindakan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama, melakukan koordinasi dengan tim kelas atau pengurus kelas. Yang kedua, mendampingi dan memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran. Dan tahapan kegiatan yang terakhir adalah atur eksekusi dengan mengangkat pertanyaan siapa saja yang terlibat dalam program kelas untuk membaca di perpustakaan. Yang kedua, apa saja peran peserta didik dalam waktu kegiatan literasi membaca di perpustakaan. Tindakan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan, berkolaborasi dengan kepala sekolah, rekan guru, peserta didik, dan orang tua siswa. Dan yang kedua adalah menyusun deskripsi program, pelaksanaan program, dan deskripsi tugas dalam peran. Demikian presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Salam guru penggerak, bergerak, dan menggerakkan. Ya Allah.